Pil berwarna emas itulah yang ternyata bisa membawanya kembali ke masa lalu. Dan disinilah kita akan mendapat pertanyaan, jika kamu kembali ke masa lalu, apa sih hal yang ingin kamu ubah? Halo teman-teman membaca, kali ini kita jumpa lagi di segmen Darimu, daftar informasi untukmu yang akan memberikan rekomendasi buku-buku yang cocok untuk dibaca bagi penyuka fantasi bertema dunia paralel dan perjalanan waktu. Oke, langsung aja kita masuk ke daftarnya. Di daftar pertama kita punya buku Funiculi Funicula 1 dan 2 karya Toshikazu Kawaguchi. Buku ini mungkin udah nggak asing ya bagi para pecinta buku, tapi kali ini kita akan merekomendasikan kepada teman-teman yang mungkin belum pernah baca buku ini ya. Funiculi Funicula adalah nama sebuah kedai kopi di sebuah gang kecil di Tokyo yang bisa membawa pengunjungnya untuk menjelajahi waktu. Jika berkunjung ke sini, orang-orang yang ingin menghilangkan penyesalannya bisa datang ke masa lalu atau mereka juga bisa datang ke masa depan. Namun tentunya ada syaratnya. Syaratnya yaitu seperti yang tertulis di buku pertamanya, yaitu Before the Coffee Gets Cold. Jadi kamu harus duduk di tempat yang telah ditentukan dan menghabiskan kopi sebelum kopinya dingin. Meski orang-orang ini berhasil menjelajah waktu dan mencoba merubah keadaan, tapi setelah kembali ke masa kini tidak ada satupun keadaan yang berubah. Kehidupan tetap berjalan apa adanya. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Jika kamu berhasil kembali ke masa lalu kenapa masa kini tetap berjalan sebagaimana mestinya? Apakah semua ini nggak worth it untuk dijalankan? Lalu apa sih tujuannya kita berhasil kembali ke masa lalu atau kita menjelajahi waktu ini? Untuk menemukan jawaban dan menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, kamu harus membaca dua buku ini. Karena masing-masing pengunjung punya kisahnya yang menyentuh dan banyak juga loh teman-teman pembaca yang dibikin nangis oleh Funiculi Funicula ini. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja baca dua buku ini, Funiculi Funicula 1 dan 2. Di daftar kedua, kita punya buku berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang juga termasuk ke dalam international bestseller. Di bab awal diceritakan ada 3 orang perampok yang habis merampok sebuah rumah yang kemudian bersembunyi di toko kelontong tua yang sudah tidak berpenghuni. Di tengah persembunyian mereka, tiba-tiba terdapat sepucuk surat yang diselipkan ke dalam sebuah kotak susu yang ada di toko kelontong itu. Surat itu ternyata datang dari masa lalu, yang pastinya membuat mereka bingung. Namun meski begitu, mereka memutuskan untuk mengirimkan surat balasan. Dan terjadilah balas-balasan surat melalui sebuah kotak susu yang akhirnya menjadi portal penghubung antara masa kini dan masa lalu. Dalam buku ini tidak ada tokoh utama. Masing-masing tokoh memiliki kisah yang akan meninggalkan kesan dan pelajaran bagi para pembacanya. Diceritakan toko kelontong yang tadinya sudah tidak berfungsi lagi, kini menjadi tempat konsultasi, di mana para pengunjung yang datang ke sini hidupnya akan berubah setelah mengikuti saran yang tertulis di surat balasan dari toko Namiya ini. Wah, menarik banget ya teman-teman. Buat kamu yang penasaran sama keajaiban toko kelontong Namiya, yuk langsung aja baca bukunya sampai selesai. Kita lanjut ke buku yang ketiga. Kita punya Will You Be There yang di sini diceritakan tokoh utamanya bernama Elliot. Dia ini punya seorang kekasih bernama Elena, yang suatu hari dia mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia meninggal dunia. Di dalam buku ini diceritakan Elliot adalah seorang dokter yang dia berhasil kembali ke masa lalu. Ini berawal dari dia yang sedang mendapatkan tugas kemanusiaan di desa terpencil di Kamboja. Saat akan kembali ke negara asalnya, dia tiba-tiba mendapat permintaan untuk menyembuhkan seorang anak kecil, yang dimana dia akan diberi imbalan yang sangat berharga. Imbalan itu berupa sebuah botol kaca yang berisi pil berwarna emas. Pil berwarna emas itulah yang ternyata bisa membawanya kembali ke masa lalu. Dan disinilah kita akan mendapat pertanyaan, jika kamu kembali ke masa lalu, apa sih hal yang ingin kamu ubah? Kini Elliot berhasil kembali ke masa lalu, saat dimana Elena masih hidup. Dia ingin menyelamatkan Elena dari kecelakaan yang dia alami. Namun saat berhasil kembali ke masa lalu, Elliot mulai meragukan keputusannya. Apakah ini keputusan yang benar? Karena saat dia berhasil kembali ke masa lalu, dia mulai mempertanyakan, jika Elena berhasil diselamatkan, berarti dia akan hidup dengan Elena dan mempunyai kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang sekarang.
karena dia sekarang sudah memiliki kehidupan yang sangat baik dan dia mempunyai seorang putri yang sangat dia cintai. Wah, menarik banget ya teman-teman premisnya. Kira-kira kalau kamu, apa sih yang akan kamu perbaiki jika kamu berhasil kembali ke masa lalu? Sekarang kita lanjut ke daftar yang keempat. Kita punya The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig. Buku ini bercerita tentang seorang tokoh utama bernama Nora Seed yang dia berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidupnya dan mengalami banyak penyesalan atas keputusan-keputusan yang telah dia ambil. Apalagi dia punya seorang ibu yang memperlakukan Nora Seed sebagai sebuah kesalahan yang terus selalu ingin dia koreksi. Inilah yang akhirnya membuat Nora merasa hidupnya ini sangat menyedihkan dan dia ingin bunuh diri. Di tengah percobaan bunuh dirinya, dia malah masuk ke dalam sebuah perpustakaan dan bertemu dengan seorang pustakawan. Dia diberi kesempatan untuk mencoba alternatif kehidupan lain yang berbeda dari versi kehidupan yang saat ini dia jalani. Di perpustakaan ini, Nora diberi kesempatan untuk memilih beberapa buku yang bisa membawanya untuk pergi ke kehidupan alternatif untuk mengubah kehidupan yang pernah dia sesali. Menariknya dari buku ini, kita sebagai pembaca akan diajak untuk merenungi, apakah jika dia berhasil memilih kehidupan alternatif yang lain, apakah hidupnya akan menjadi lebih bahagia? Selain itu, kita akan belajar banyak hal dari kehidupan alternatif yang telah dipilih oleh Nora. Apalagi untuk kamu yang suka dengan cerita bertema dunia paralel seperti ini, buku ini cocok untuk menghibur dan sebagai refleksi diri. Seperti salah satu teman pembaca yang membagikan pengalaman bacanya di platform Goodreads dengan akun Wardah. Lewat buku ini aku belajar, 1. Penyesalan dan kesedihan adalah bagian nggak terpisahkan dari hidup. 2. Menerima segala masa lalu adalah kunci buat melihat kalau hidup kita tuh masih panjang dan potensi kita nggak terbatas. 3. Hubungan dengan manusia bisa diperbaiki dan setiap orang menyimpan lukanya sendiri. 4. Keputusan yang kita ambil bisa jadi bikin kita menyesal, tapi itulah kehidupan kan? 5. It's totally okay kalau ketertarikan kita berubah sepanjang waktu. 6. Jangan remehkan hal kecil yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu gimana tindakan kita mempengaruhi hidup orang lain. 7. Untuk berbahagia, kamu harus menerima dirimu seutuhnya. Oke teman-teman, itulah tadi 4 daftar yang kita bagikan dalam segmen Darimu kali ini. Yang kita bagikan khusus untuk kamu penyuka cerita bertema time travel dan multiverse. Kalau dari rekomendasi tadi, kira-kira buku mana nih yang akan kamu baca duluan? Dan kalau sudah baca, kamu boleh kembali lagi ke video ini dan meninggalkan ulasanmu di kolom komentar. Sekian dulu perjumpaan kita di segmen Darimu kali ini, kita jumpa di video berikutnya. Dadah!